Silakan ketua kelas untuk pimpin kita dalam keseharian hari ini. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap kita belajar? Siap. Coba kita lihat dulu sudah siap benar-benar nggak? Coba perhatikan diri kanan di kelasmu, ya. Perhatikan bawah, perhatikan samping kiri kanannya. Ada yang kotor atau tidak? Lanjut, sekarang Bapak mau lihat. Coba berdiri dulu, sudah rapi ya kita hari ini. Oke, perhatikan kawannya, sudah rapi ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih kalau hari ini semua benar-benar sudah siap untuk belajar. Kelasnya sudah bersih, pakaiannya sudah rapi, wajahnya sudah pada ceria, berarti hari ini benar-benar sudah siap. Oke, jadi hari ini Bapak mau mengabsen kita semua yang sudah hadir. Mulai dari Albanus Dodi. Oke, Ari Zakaria. Umar, siap. Oke, ada ya. Desi Haryanti. Siap. Vera Oktaviani. Francisca Monica. Yali Ginanjar. Siap. Mardianus Diki Pradita. Pangeran Antasari, siap. Hairi Muta Alim. Siap. Hajar Dewi Trisnawati. Muhammad Gian Indra Pranata. Siap. Nita. Putri Dewi Ayu Lestari. Rani Ardianti Safika. Riri. Riko Putra Setiawan. Riri Aprilika. Seril Anjani. Valentinus Joshua. Bumata, siap. Yuda Gideon. Jadi Panjaitan, siap. Mantap. Jadi hari ini di kelas ini semuanya sudah pada masuk semua. Jadi dalam artian tidak ada yang bolos, itu sangat luar biasa. Berarti ada semangat, ada niat untuk belajar sehingga apa yang nanti kita harapkan untuk dicita-citakan itu bisa terwujud. Lanjut, sekarang kita mau lihat setelah Bapak sudah mengabsen kehadiran kita pada hari ini. Sekarang coba kita buka bukunya dulu di bab yang pertama. Ya. Oke, sudah ya, sudah buka bukunya bab yang pertama. Ada yang tertera di situ. Sebelum kita masuk di materinya, ya, di materi pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat buku yang sudah dibagikan sudah ada, kita sudah punya semua. Jadi apa yang terlintas di pikiran kita tentang dasar negara?
gambarnya. Terus ada lambang negara kita. Lambang negara kita tuh tertera di gambarnya. Setelah itu dasar negara kita juga ada tertera di situ. Nah, mengapa negara ini membutuhkan yang namanya dasar negara? Nah, hari inilah kita akan mempelajarinya. Rupanya untuk menuju dasar negara tersebut nanti itu ada proses panjang yang akan kita lewati. Ya, sekarang sebelum kita masuk di bagian penjelasan, kita lihat ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mati lampu lagi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut. Kita perhatikan yang pertama sambil Bapak membacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah diharapkan kalian nanti bisa mendeskripsikan proses pembentukan BPUPKI. Rupanya untuk menuju dasar negara kita ada tahapan. Kalian nanti bisa mendeskripsikan apa itu BPUPKI. Lanjut setelah itu, lampu menyala kembali. Setelah itu kalian juga diharapkan nanti bisa mengidentifikasikan ya proses kelahiran daripada Pancasila. Nah, karena kita hari ini kaitannya memang proses daripada kelahiran Pancasila. Lanjut. Setelah itu kita diharapkan nanti kalian diharapkan bisa melihat proses perumusan Pancasila tersebut. Yang berikutnya bisa mendeskripsikan proses pembentukan setelah BPUPKI, ada pembentukan PPKI. Nah, yang terakhir nanti kalian diharapkan bisa mendeskripsikan proses penetapan Pancasila. Kita ini memang benar-benar bermasalah dengan lampu, jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan gambar di depan. Ada yang terlintas di pikiranmu? Ini punya negara mana kira-kira? Ini seandainya kamu, apa yang sedang kamu pikirkan? Oke, sekarang kita mau nonton. Dari sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau lihat ada video yang Bapak putar. Silakan disimak betul-betul. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas kedua negara dan menjadi pandangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Koordinasi Usaha Kesehatan Pendidikan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dikenal juga sebagai Koalisi Josaka. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk perubahan dari Jepang yang akan memerdekakan Indonesia karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan secara mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menggantikan undang-undang dan membentuk sebuah lembaga guna masyarakat kebaikan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Daigo Ford, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang, sekaligus dipergunakan oleh BPUPKI dengan 49 anggota yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh negara Jepang di negara. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI
9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia kembali melakukan persidangan seminggu, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Jose Jakarta dan sekarang menjadi lokasi lain. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas tentang budaya Indonesia sekaligus memperkenalkan kecil dengan tujuan dan usaha dari Undang-Undang Dasar. Di hari pertama sidang pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari kedua sidang, yaitu pada tanggal 21 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah filosofi konsep atau berdasarkan filsafat, fundament, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain rumusan dasar negara, dalam jilid pertama dibentuk juga panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas merangkum dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 8 berubah nama menjadi panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya, panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan PUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah panitia 9 berhasil meneruskan Piagam Jakarta, panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni tahun 1945 dan membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, militerisme, dan federalisme. Hari pertama sidang, yaitu tanggal 10 Juni, panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara konkret. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, yaitu tanggal 11 Juni, panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah sebelumnya, ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Hingga pada hari terakhir sidang kedua, panitia BPUPKI menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia perancang undang-undang. Setelah sidang kedua selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sedangkan Jepang menyebutnya Republik Seluruh Bingkai, terdiri dari 21 orang yang mewakili dari pulau-pulau di Indonesia. Selain 21 orang tersebut, terdapat juga 6 anggota tambahan, yaitu Soekarno sebagai Ketua PPKI dan wakilnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menjadi penasihat khusus. Setelah PPKI terbentuk, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang dengan tujuan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Harian, dan juga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sidang ini pula ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Dan pada akhirnya, tanggal 22 Agustus tahun 1945, PPKI secara resmi dibubarkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP dan bertugas untuk membentuk presiden. Perlu diingat ya sahabat ini, Pancasila lahir melalui perjalanan panjang bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita sebagai dasar negara dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Karena itu, kita tidak boleh melupakan perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan
negara menerapkan Pancasila tetap hanya perjuangan para pendiri bangsa dan membangun Indonesia sesuai cita-cita kita semua. Terima kasih sudah menonton sahabat Mini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Rupanya perjalanan panjang menuju sebuah negara itu cukup melelahkan. Berarti menuju Indonesia yang sekarang kita lihat, yang kalian bisa nikmati, itu luar biasa panjang perjalanannya. Nah, itulah yang disebut dengan kita pelajari hari ini adalah kelahiran Pancasila. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita sudah menyaksikan mengapa suatu negara itu membutuhkan dasar negara. Nah, ini tadilah yang kita sedang bahas. Ya, video tadi sudah diputarkan supaya kita bisa membuka wawasan kita sebagai seorang siswa untuk melihat flashback ke belakang bagaimana proses negara ini didirikan, melahirkan NKRI yang sekarang kita bisa hidup nyaman, tentram dan damai di dalamnya. Rupanya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, diawali dari, kalau kita lihat di flashback ke belakang, Jepang itu menjadi penjajah di negara kita. Jepang bangga menjadi macan Asia. Dia datang ujuk-ujuk datang Indonesia. Ibarat seperti kalau bisa dikatakan hari ini itu sebagai dewa penyelamat, karena Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya, waktu yang cukup panjang sehingga kadang yang ada di terlintas pikiran kita capek, ya, siapapun orangnya pasti capek dijajah. Datanglah Jepang ke Indonesia sebagai pahlawan kesiangan. Dia bilang, kita sesama bangsa Asia. Jepang dan Indonesia itu sama-sama Asia. Datang sebagai penolong, menjanjikan kemerdekaan. Dibentuklah satu lembaga supaya orang percaya kepada Jepang, yaitu BPUPKI. Nah, BPUPKI. Coba lihat di layar. Atau dalam bahasa Jepangnya, nih ya. Kalau kita lihat ini Dokurizu Zumbi Shiosakai. Ya. Nah, jadi Jepang itu cacatnya jadi pahlawan di negara kita. Datang dia baik-baik ke negara kita. Dia bilang, saya ini penolong bagi kalian nanti. Seandainya ceritanya seperti itu. Dia datang bawa tentaranya. Dia datang menjanjikan kemerdekaan kepada kita dengan membentuk sebuah lembaga namanya BPUPKI. Mereka nyebutnya Dokurizu Zumbi Shiosakai. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1944. Berarti kurang lebih itu 1 Maret 1 tahun berapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Baik, janjinya kepada kita nih, dibentuknya dengan jumlah anggotanya di sini dikatakan ada 62 orang. Dia saking baiknya Jepang kepada kita, dia bukan memungut tapi mengumpulkan orang dari berbagai tempat dengan beragam latar belakang, dengan beragam suku dan bangsa yang ada kita di negara kita. Bahkan di dalam 62 ini ada mereka juga. Ada orang Jepang juga di dalamnya, ada warga Tionghoa juga di dalamnya, warga etnis Jawa, Batak, Madura, orang Kalimantan, orang Sulawesi digabung juga orang. Dengan ketuanya nih, ya, Dokter KRT Rajiman Medio Diningrat. Berarti kalau dari lihat namanya, bapak ini orang mana ya? Orang mana ya kalau dilihat bapaknya? Bapak Rajiman ini dari mana kira-kira? Orang mana? Pela tadi tahu Pela ya Pela? Orang mana Pela? Dari namanya dan nampak ya, orang dari Jawa. Ketuanya Bapak Rajiman Video Diningrat. Coba kalau hari ini nama kita seperti itu ya, orang kok unik namanya.
karena udah jarang digunakan. Setelah itu ya Bapak ini menjadi ketua BPUPK ini, dia mengadakan sidangnya ada 2 kali. Di sini dikatakan sidang pertama itu 29 Mei sampai 1 Juli 1940. Berarti setelah beberapa lama waktu dari 1944 menuju ini, itu proses pendirian organisasinya cukup lama. Nah, akhirnya sidang pertama dilakukan nih 29, 30 tanggal 1 Juli, 3 hari. 3 hari mengadakan sidang, ya tidak selesai, ya sidangnya tadi ngapain kira-kira BPUPKI tadi? Halo, sidangnya tadi ngapain? Nah, ngapain kira-kira sidang yang dibahas mereka nih? Halo, kelompok laki-laki di depan saya ini, kira-kira tadi bahas apa kira-kira sidangnya? Ada yang tahu? Tani, Ella mungkin tahu. Sidang membahas apa? Membahas kelahiran, proses kelahiran dari Pancasila. Iya, Pancasila itu tadi dasar negara mana katanya? Iya, NKRI yang sekarang kita kenal. Nah, jadi dia mengadakan sidang pertama ini nggak tuntas. Setelah ini nggak selesai, lanjut lagi dia sidang berikutnya membahas Pancasila itu nggak kelar-kelar. Yang tadi kita sudah lihat di belakang video tadi ada bapak-bapak yang muncul, nanti juga bapak akan singgung di situ nih, ya. Kita lihat nih bapak yang muncul dengan istilah Pancasilanya tuh. Nah, bapak ini disuruh pertama kali coba. Bapak Mister Supomo bacakan Pancasila versinya Bapak. Nih, versinya Bapak Supomo. Pendek-pendek, tidak seperti yang sekarang tertera di situ. Yang dibacakan setiap hari Senin. Ini sangat simpel. Persatuan, keluarga, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Enak banget gitu. Tidak bisa mengakomodir, akhirnya ganti lagi minta. Ada bapak lagi nih. Bapak siapa namanya? Bapak yang tertera? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bapak Soekarno nih. Simpel juga. Tapi ada nyentil dengan yang hari ini enggak? Ada yang hampir sama dengan yang hari ini tidak? Ada. Yang bagian berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang ini sudah mewakili tapi belum lengkap. Lanjut lagi, setelah Bapak Mister Supomo ada Bapak Insinyur Soekarno. Rupanya satunya Bapak lupa tulis ya. Ada lagi Bapak yang satunya Bapak Muhammad Yamin, dan akhirnya finalnya sampai di sini. Final versinya nanti. Kita lihat finalnya. Ini hampir mirip tapi masih belum bisa dipakai, belum bisa digunakan. Kita kembali ke atas lagi. Setelah sidang pertama tidak tuntas, sidang pertama tidak tuntas dari BPUPKI, dilanjutkan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli. Kalau dihitung dengan bulan Juli sampai Agustus, 10 hari Indonesia merdeka. Di 17 Juli berakhir. Indonesia merdeka 17 Agustus. 1 bulan, bukan 10 hari, maaf, 1 bulan. Nah, bapak-bapak yang hebat inilah yang tadi Bapak sebutkan nih, ya. Ada Bapak M. Yamin, Mister Supomo, Insinyur Soekarno. Lanjut, setelah itu nggak selesai, dibentuklah lagi. Tadi disinggung di video, ada panitia berapa sebelum panitia 9? Berarti orangnya kurang lengkap dong. 8, tapi mengalami peleburan, dirombak, jadilah panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Bunyi Piagam Jakartanya kita lihat, nih yang tadi Bapak bilang, sebutkan. Nih,
Ada miripnya dengan yang hari ini? Ada apa tidak? Ya. Sekarang kalau lihat itu mirip, ya, dibilang mirip. Sekarang Bapak ingin dari kalian yang bedanya di mana? Coba lihat, ya, ada yang bedanya di mana? Coba diskusi bisik-bisik dari kelompok. Yang bedanya di nomor berapa? Ya, yang beda nggak di nomor berapa? Sila berapa? Kelompok ini sila berapa yang bedanya? Sila ke 1. Jelas? Bedanya nomor berapa? Jelas sila ke 1. Yang ini sila berapa? Sila pertama. Unik nggak sila pertamanya? Unik nggak? Tapi hari ini dipakai atau tidak? Yang satu tidak mengalami perubahan, di sininya dihapus, ya, dihapus. Tapi 2, 3, 4, dan 5-nya tetap digunakan. Yang satunya mengalami perubahan, panitia 9 itulah yang merombaknya. Dengan hasil dari panitia 9 ini tadi yang dikenal orang hari ini disebut Piagam Jakarta, itu mengalami perubahan. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diprotes. Karena mengingat Indonesia ini beragam suku bangsa, makanya kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengingat kita beragam inilah, makanya di sidang panitia 9 ini akhirnya dilanjutkan dengan sidang berikutnya, yaitu PPKI. Nah, tuh PPKI nih, setelah panitia 9 sudah ketemu Pancasila, lanjut PPKI ini yang menjelang detik-detik terakhir, ya. Karena 7 Agustus mereka sudah harus bersidang, mengingat tinggal 10 hari lagi kita mengumandangkan proklamasi. Tapi waktu itu belum tahu bahwa tanggal 17 Agustus nanti kita bacakan proklamasi. Karena apa? PPKI ini dibentuk mengingat Jepang itu kalah perang. Tadi Jepang tuh lagi baik hati, dia lagi jaya-jayanya, dia menjadikan kemerdekaan, dibentuk BPUPKI. Tapi setelah Jepang kalah perang, dibentuklah PPKI. Kok bisa Jepangnya kalah? Ya, Jepang itu kalah karena lawan sekutu. Perang Dunia Kedua Jepang kalah. Lawan sekutu, sekutunya ada siapa? Ada Inggris, ada Amerika, ada Belanda, lawan dia seorang. Ibaratnya kalau kita tiga lawan 1, kira-kira kuat ya? Nggak kuat, makanya Jepang karena Jepang kalah, 2 kota hebatnya di negaranya sangat dibom oleh negara Amerika dengan bom nuklir. Hiroshima dan Nagasaki-nya dibom, diluluhlantahkan, sehingga Jepang nggak punya kekuatan. Akhirnya Jepang kalah. Akhirnya Jepangnya kiok. Nah, karena kiok dibentuklah PPKI, ya, PPKI itu. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggotanya ada 21 orang. Nah, oke, hari ini kita lanjut di bagian utama kita. Di sini kita mau mendiskusikan bapak-bapak tadi, bapak-bapak yang mendirikan, yang terlibat dalam proses perumusan dasar negara tadi, perumusan Pancasila tadi. Kita mau diskusikan di kelompok kita masing-masing. Nanti kelompoknya sudah kita bentuk, ada 4-5 orang di setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu punya peran mendiskusikan nama-nama tokoh yang terlibat dalam proses kelahiran Pancasila. Nah, ini Bapak kasih lembar kerjanya dulu. Ya, silakan nanti ditulis, 1 orang tulis. Nanti 1 orang juga yang bantu, kalau bisa jangan 1 orang yang bantu di depan untuk membacakan hasil diskusi kita hari ini. Di situ ada tertera nama kelompok, tolong ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya. Di tugas yang kita mau kerjakan ini, kalian diminta
menuliskan biografi. Biografi artinya identitas dari bapak-bapak yang terlibat dalam proses kelahiran Pancasila tadi, yaitu misalkan ada Bapak Soekarno, ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Haji Mangdio Diningrat, ada Bapak Insinyur Soekarno atau bapak-bapak yang lain. Nah, nanti kamu buat itu lembarnya sudah Bapak siapkan, tinggal kamu isi. Nanti ada nama, kamu cari, ada siapa. Terus setelah selesai nanti jangan lupa fotonya. Nanti kita tampilkan, jangan sampai saya tahu nama si A, si B, tapi saya nggak tahu fotonya kayak gimana. Nah, nanti ketika kamu ngomong di depan, setidaknya kamu bisa tunjukkan ke kawanmu, ini loh foto dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ya, oke, silakan bekerja dari sekarang. Waktu kita kurang lebih 25 menit dari sekarang untuk mencari biografi dari bapak-bapak tersebut. Nanti kita presentasikan ke depan. Ada yang bantu tulis, ada yang bantu cari jawaban. Namanya dulu ditulis. Di situ kan ada bagus ya tulisannya ya. Nanti kalau dibacakan di depan kan, ketika dipajang kayak gini kan, kita ngomongnya enak ya. Jadi tulisannya sebagus mungkin lah, jangan seperti tulisan cakar ayam. Siapa yang tukang tulis? Ini nanti yang ngomong di depan siapa? Nggak perlu kelompok berapa, tulis saja nama-nama di atas itu. Kan ada tulisan namanya. Kami kelompok atas nama A, B, C, D. Nah, itu aja, nggak usah disebutkan kelompok wanita, kelompok mengatakan. Jadi di sini lihat yang ngomong di depan. Nah, ini Ari Zakaria. Ini kita punya waktu kurang lebih 25 menit. Ada yang kesulitan kira-kira? Ada kesulitan ayo. Atau ada yang mau ditanyakan, silakan juga, boleh sambil ngerjakan, tanya juga ke bapak apa-apa. Bisa terbaca. Don't forget to put the name of the animal. Jangan lupa. Dan banyak please. Ada nggak? Sudah ada? Ada. Ya. Nah. Aja nggak apa-apa ya, bisa Indonesianya.
Ini kan singkatan nih. HIS. Ada kesulitan apa? Bilang. Sama kalau di SD yang sekarang nanti dia sekolah ya itu sekolah. Disingkat saja tulisannya. Gimana kelompok Mita, kelompok Monik, ada ketemu nggak? Kita sama-sama diri yang tulis. Bagaimana kelompok siswa sudahkah? Ya. Ya, nyari-nyari nggak bilang ya kalau mau tanya, Pak, saya mau tanya gitu, jangan malu-malu, takut lalu. Nah, ini video is
Ya. Oh. Ya, ini kalau mau nanya, tangannya, Pak saya mau nanya, dan Pak saya mau tanya, Pak saya mau tanya, diam-diam lagi tuh, mana bapak pendengarnya, loh kalian ini, Iko, dari Iko, Bapak Iko, ya sama-sama lah diskusinya, ada yang nyari juga yang lain, biar yang tukang catatnya enak, bantu tulis. Ini belum selesai, belum ketahuan. Coba ininya dilepas nggak apa-apa. Jangan disobek ini. Ada yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Belum? Belum. Ayo cepat diselesaikan. Jadi jarum panjangnya ke 8 selesai tidak selesai, kita harus maju satu-satu ke depan per kelompok ya. Gimana kelompok yang kurang lebih 10 menit lagi. 10 menit lagi kita mau maju. Kelompok ini kemana? Sudah siap? Kelompok Rani sudah siap? Kelompok Dian sudah siap? Kelompok Riko belum ada pergerakan untuk selesai. Sudah oke, kelompok Rani.
Setelah itu lanjut yang dibina, ada yang cari anak juga tuh. Tepat. Gimana? Ya, kelompok ini masih jauh, kelompok Riko masih jauh, kelompok dia udah mau selesai, tinggal itu menjadi. Ayo cepat, jangan lama-lama. Belum selesai. Kelompok diam sudah selesai. Silakan kelompok yang lain secepatnya menyusul. Bagaimana? Dah. Dua kelompok sudah selesai. Ayo kita tunggu dua kelompoknya lagi. Nih, satu kelompok laki-laki, satu kelompok perempuan. Yang tersisa satu kelompok laki-laki lagi, satu kelompok perempuan. Kelompok Gali, kelompok Riko, kelompok Riri, Francisca Monica, Mita, Seril, ya belum. Nanti pas dibacakan kan enak. Dia ikut organisasi BPUPKI mulai tahun sekian ya. Habis itu dia jadi ini tahun sekian ya. Kan jelas keterangannya. Segera menyusul dua kelompok, ayo secepatnya. Jangan lama-lama. Waktu terus berputar. Kelompok Ayu, kelompok dia sudah siap maju. Diri. Ayo siap. Oke, siap. Kita tulis dulu di kertas, baru kasih salin ke dia. Cepat loh. Cepat ini.
Oke, untuk kelompok yang sudah selesai, silakan kumpulkan tugasnya ke depan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi. Karena kita harus diskusi, kita harus mempresentasikan hasil kerjaan ke teman-teman yang lain biar teman yang lain juga tahu apa yang tadi kamu kerjakan. Kira-kira kalau tulisannya masih bisa diringkas, diringkas. Kelompok yang tadi coba dikumpulkan. Francisca Monica Riri Desi Haryanti Serin Anjani, waktunya habis. Sudah dikumpulkan. Berarti sekarang kita giliran untuk maju ke depan. Jadi kelompok yang nanti Bapak angkat, nih ya, Bapak angkat nih, ya berarti dia maju pertama. Jadi teman-temannya juga maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang didapat setelah berdiskusi berkaitan dengan tokoh-tokoh yang terlibat atau yang maksudnya tokoh yang terlibat dalam proses kelahiran Pancasila ini nanti akan mempresentasikan mulai dari Francisca Monica. Semuanya maju, itu satu orang nanti membacakan. Satu yang bacakan, satu yang pegang gambar, satu bacakan. Ya, nanti perkenalkan dulu kelompoknya, nyari-nyari juga bacanya biar kelompok yang lain bisa mendengarkan. Oke, silakan kelompok. Siapa yang bacakan nanti? Yang bacakan siapa? Perhatikan kawan-kawannya ya, nyari-nyari ya.
32 yang mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Setelah ia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sampai tahun 1942. Sudah cukup. Oke, kita tepuk tangan dulu, Bang. Oke, ini kelompok daripada atas nama Francisca Monica, Sheryl Anjani, Desi Ariyanti, Riri, dan Mita. Kira-kira kalau mendengarkan suaranya yang di belakang, dengar nggak apa yang dibacakan? Tidak. Terus tadi dia menyebutkan nama siapa? Nampak bisa nggak nyebutkan namanya tadi? Nah, siapa namanya? Fotonya udah dipajangkan. Nih, fotonya udah ditunjukin. Bapak yang samping di sini saja. Aduh, suaranya rasa nggak nyaring. Ya, Diki, kenal nggak dengan bapak ini yang dia bacakan tadi tuh, kawanmu? Nah, yang bapak pegang ini kenal nggak namanya tadi tuh? Enggak, fotonya pun rasanya asing ya. Nah, jadi bapak berharap untuk kelompok yang lain nanti ketika dia maju, usahakan yang nyari kan, yang baca ya, biar kawannya juga dengar. Oke, kita ulang lagi ya. Ini bapak yang menjadi perumus Pancasila ya, yang mengemukakan istilah Pancasila. Bapak ini bapak yang sangat ganteng, Mr. Muhammad Yamin, itulah nama bapak ini. Ya, ini Bapak M Yamin yang setiap kalau di pelajaran SD kita dapat yang merumuskan Pancasila dalam proses kelahirannya, ini Bapak M Yamin. Nah, di sini ada biografi yang sudah dibuat tadi. Nama lengkapnya Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum. Terus Bapak ini berasal dari Sawah Lunto. Sawah Lunto itu di mana? Sumatera Barat. Harus nyari-nyari bacanya. Lahir kapan? Nih, bapaknya lahir 24 Agustus 1904. Jadi ketika Indonesia merdeka, bapak ini sudah umur 40 tahun. Ya. Sudah umur 40 tahun. Jadi secara pikiran, secara fisik sudah matang, ya. Jadi bapak ini sudah 40 tahun. Lanjut, bapaknya sekolah di mana katanya? Nih, bapaknya ada bis di Palembang. Lahir Sumatera Barat, sekolah di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, lanjut setelah itu dia lanjutkan kuliahnya di AMS Yogyakarta dan selesai kuliah lagi lanjutkan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hebat bapaknya ya. Nah, organisasi dari bapak ini yang diikuti itu banyak. Ya, di sini terlibat di dalam kegiatan organisasi BPUPKI. Oke, ini kelompok dari Riri. Sekarang kita lanjut di kelompok berikutnya. Jadi nanti yang maju ini juga harus itu ya, harus nyaring. Siapa nih? Siapa nih? Oh, ini kelompok nih, ya, kelompok ini ayat silakan. Ya, kelompok. Nah, Bapak Insinyur Soekarno. Nyari ya. Kita kasih semangat dulu dong kawannya. Silakan yang nyari. Yang satu pegang foto bapaknya biar nanti disebutin tahu orangnya. Silakan, waktu dimulai. Selamat pagi. Kita agak geser di sini, ya geser dikit. Sini pun nggak apa-apa biar nampak. Jangan terlalu jauh di satu sisi. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan kepada rekan kami. Nama Insinyur Soekarno, tanggal lahir di Blitar, tanggal lahir 6 Juni
Mei 1948 bukan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan utama PNI adalah kemerdekaan Indonesia, penyelamatan dan hiburan kehidupan politik kebangsaan Indonesia (KPPKI). Karena membentuk suatu kegiatan hiburan kehidupan politik kebangsaan Indonesia (KPPKI). Itu adalah suatu badan yang mempersatukan berbagai organisasi masyarakat di Hindia Belanda. Sudah cukup ya, tepuk tangan dulu. Kawannya tadi, temanmu sudah menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya. Di sini yang dibahas adalah seorang bapak proklamator. Kalau kita kenal hari ini, bapak proklamator, ya. Inilah bapak yang paling terkenal seantero Indonesia, bahkan di luar negeri, di Afrika itu ada nama jalan, itu dikasih nama jalannya Insinyur Soekarno, karena bapak ini sangat terkenalnya. Oke, lanjut. Tadi kawanmu sudah mempresentasikan, bapak acungkan jempol, nyaring, lantang suaranya. Jadi yang inilah yang bagus. Jadi kalau besok nanti giliran yang lain tolong dibacakan lebih nyanyi lagi. Tapi ada beberapa hal yang tadi kawanmu sampaikan. Jadi kawanmu ini tadi menyampaikan ada beberapa yang belum terlalu jelas. Bapak ini sekolahnya banyak, ya. Ada yang di telinga bapak ini nggak enak. Dia SD-nya di Tulang Agung, bukan, namanya Tulung Agung. Riko tadi menyebutnya Tulang Agung, ya. Bapak terlalu jadi bacakan jadi tulang, padahal di situ jelas Tulung Agung, ya. Bapak Soekarno ini unik, asal Blitar, Jawa Timur, ya. Bapaknya dari Jawa, mamanya Ida Ayu Gusti Rai itu dari Bali. Menikah dari Bali, keturunan bangsawan dengan bapaknya Soekarno. Lahirlah Bapak Soekarno, yang sekarang terkenal Bapak Soekarno. Jadi hebat. SD dia sekolah, SMP dia sekolah, SMA juga ditekuni, bahkan sarjana teknik. Makanya cocok Bapak jadi presiden. Oke, jadi ini mantap. Lanjut, sekarang kita mau masuk di kelompok yang lain. Kelompok tani dulu lah ya, silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini menyampaikan diskusi kami tentang biografi tokoh yang terlibat dalam kelahiran Pancasila. Tokoh tersebut bernama Dr. KPRT Haji Manungio Diningrat. Ini adalah foto beliau. Tempat lahir beliau itu di Yogyakarta. Tempat lahir beliau tanggal lahir beliau 21 April tahun 1879. Beliau berpendidikan di sekolah rakyat, dilanjutkan sekolah di Belanda, sampai akhirnya di usia 20 tahun ia berhasil mendapatkan gelar dokter dan mendapatkan gelar Master of Arts pada usia 24 tahun. Asal beliau di Yogyakarta. Organisasi yang diikuti beliau adalah salah satu panitia organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketua pada tahun 1914 sampai 1915. Sekian diskusi dari kami. Jadi kelompok Rani tadi ada satu kurang, termasuk kelompoknya itu tadi Bapak juga lupa menyebutkan ketika maju di depan lupa memperkenalkan nama-nama kelompoknya, ya. Jadi itu satu kurangnya. Tapi salut luar biasa. Walaupun Bapak ini kurang terkenal, ya, tapi Bapak ini punya koran yang luar biasa, ya. Bapak Rajiman Video Diningrat
keturunan Yogyakarta, orang keraton, ya. Usia 20 tahun sudah menjadi dokter. Wow, kalau hari ini 20 tahun jadi dokter, orang tanda tanya. Tapi bapak ini usia 20 tahun sudah jadi dokter, 24 tahun dia dapat gelar doktornya lagi. Ya, di atasnya lagi sudah jadi dokter, gelar doktor. Ada beda, ya. Jadi unik bapak nih, ya. Dia adalah ketua dari BPU PKI yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Jadi sangat luar biasa. Bisa terus acungkan jempol. Kalau disandingkan dengan beberapa tokoh di awal tadi, ini bapak paling senior, ya. Oke, sekarang kita lanjut di kelompok terakhir. Silakan maju. Tahu bapak siapa yang dibahas? Selamat pagi semuanya. Kami akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adrianus Dikita. Saya Saya paling siswa. Oke, mohon untuk tempat-tempat. Pendidikan PLS di Boyolali tahun 1917. Mulu di Kota Solo tahun 1990. Alta-Fiasce di Nasional Batavia tahun 1993. Universitas Ringen tahun 1990. Asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Organisasi yang diikuti Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPU PKI, Panitia Kecil yang UUD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Universitas Indonesia. Terima kasih. Wow, hebat sekali bapaknya. Bapak siapa katanya tadi nih? Bapak siapa ini tadi? Dari beberapa bapak yang digandeng ini tadi, ya, di bapaknya semuanya hebat loh. Karena bapak sampai dengan kuat ya. Ya, dari beberapa bapak hebat. Wow, semuanya bapaknya hebat, ya. Yang barusan yang selesai dipresentasikan oleh kelompok Kian, ini adalah bapak yang mengusulkan istilah Pancasila, Bapak Mister Supomo. Tulisannya memang unik, Suepomo. Berasal dari mana kata bapaknya tadi nih? Nah, bapaknya tadi berasal dari mana ya? Bapak ganteng ini berasal dari mana? Dari Jawa Tengah, ya. Kuliah di Belanda. Wow, zaman itu sudah ada kuliah di Belanda. Berapa lama kalau kita pikirnya? Berarti bapak ini sangat-sangat mau sekolah. Orang hebat. Bahkan di kabinet presiden kita, bapak ini dia juga menjadi menterinya. Si bapak ini luar biasa hebat. Nah, kalau ditanya hari ini kira-kira kita mau meneladani tokoh-tokoh ini enggak? Mau jadi orang hebat ya? Kita nggak perlu jadi orang hebat yang jauh-jauh lah. Orang hebat di rumah kita pun udah luar biasa. Jadi kebanggaan orang tua di rumah kita luar biasa. Ya, apalagi jadi orang hebat seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang kita pelajari hari ini, ya, nih, ada nilai-nilai yang kita bisa dapatkan dari bapak-bapak pendiri, ya, bapak-bapak yang terlibat dalam proses kelahiran Pancasila. Yang pertama kita lihat, nih, ada nilai persatuan dan kesatuan. Ingat, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa.
Kadang kita mengutamakan kepentingan individu. Egois itu biasanya ada dalam diri kita. Tapi berusahalah supaya tidak egois. Wow, siapa di sini yang egois? Disentil dikit marah. Ya, ketika ada makanan nggak mau dibagi, itu namanya egois. Ya, nggak boleh itu. Lanjut nih, yang kedua nih, toleransi. Belajar menghargai sebuah perbedaan. Kalau lihat bapak-bapaknya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang lebih muda lagi. Tapi belajar menghargai. Ya, saya akan menghormati Anda ketika kita sama-sama belajar untuk menghormati. Toleransi. Lanjut. Nih, musyawarah. Untuk merumuskan Pancasila tadi itu pasti ada kelainnya, ada debatnya. Pemilihan ketua kelas juga ada debatnya. Setuju gak setuju, pro dan kontra pasti ada. Tapi tadi kembali, ego itu jangan diutamakan. Ingat, kalau ego diutamakan, tidak ada persatuan, tidak akan ada toleransi. Lanjut, nih yang berikutnya. Keempat, mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Lanjut, gotong royong juga perlu. Ya, makanya semua yang dilakukan mereka ini demi kemajuan bangsa. Yang terakhir ini kita lihat integritas dan kejujuran. Sudah jujur gak kita hari ini? Nah, kalau hari ini kita jujur, berarti kita hebat. Kita bisa mengembangkan, kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, jadi itu yang kita harapkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap apa yang kita bisa dapatkan hari ini dari proses pembelajaran, nilai-nilai tersebut tadi mulai kita praktekkan. Ya, beberapa item mulai toleransi, gotong royong, kerjasama, utamakan kepentingan pribadi, kalau kepentingan umum bukan individu dan kelompok, hindari egois. Ini dari bapak-bapak yang sudah kita bahas ini tadi. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan diharapkan bisa kita teladani dari karakter mereka. Dan mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan kembali dengan materi yang berikutnya. Jangan lupa ada tugas di bagian terakhir nanti, kerjakan di rumah di halaman 5 itu nanti kerjakan di rumah itu dijadikan PR untuk pertemuan kita di berikutnya ya. Jadi inilah pertemuan kita pada saat ini. Bapak akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Pas, waktu pas. Sudah. Oke, selamat tinggal.